Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kode kehormatan. Di dalam kepramukaan kita memiliki kode kehormatan pramuka. Jadi kode kehormatan pramuka itu adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi tolak ukur standar tingkah laku di masyarakat. Nah, kode kehormatan sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada Satya Pramuka, yaitu merupakan janji dari pramuka, dan Dharma Pramuka itu merupakan suatu moral kepramukaan. Ya, jadi itu sedikit ulasan tentang kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu apa aja sih? Mari kita simak selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode kehormatan bagi pramuka siaga, yaitu Dewi Satya Pramuka Siaga adalah: demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh-sungguh, 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan menurut Dwi Dharma Pramuka Siaga yaitu: 1. Menurut ayah dan bundaku. 2. Berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang, yaitu A. Trisatya Pramuka adalah demi kehormatan, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kode kehormatan bagi pramuka penegak yaitu A. Trisatya Pramuka adalah demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Ketiga, menepati Dasa Dharma. B. Dasa Dharma Pramuka yaitu: 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan takwa. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, tadi udah dijelasin kode kehormatan tuh apa-apa aja sih ya. Jadi kode kehormatan tuh memiliki tiga tingkatan. Yang pertama ada tingkat siaga, ada tingkat penggalang, dan ada tingkat penegak pandega dan dewasa. Jadi setiap tingkatan kode kehormatan tuh memiliki arti yang berbeda. Misalnya, yang pertama itu kode kehormatan siaga. Kode kehormatan siaga itu untuk anak yang berusia 8 sampai 15 dari 8 sampai 10 tahun. Nah, kode kehormatan itu tuh sendiri berbunyi kode kehormatan siaga itu memiliki dua poin. Itu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya itu yang berbunyi tentang demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Pertama, dia itu menjalankan kewajiban dia terhadap Tuhan, terus negara dan Indonesia, dan menurut aturan keluarganya. Nah, yang kedua itu ada Dwi Dharma.
Dwi Dharma itu dia tuh menurut ayah dan bundanya dia tuh harus siaga dan berani dan tidak putus asa. Itu kode kehormatan. Selanjutnya itu ada kode kehormatan penggalang. Nah, penggalang ini biasanya berusia, atau bukan biasanya, usianya yaitu 11 sampai 15 tahun. Dan penggalang ini nih tingkatannya biasanya itu SMP sederajat. Nah, di dalam kode kehormatan di tingkatan penggalang ini ada dua, yaitu yang pertama itu Trisatya. Trisatya itu ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama itu adalah aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, dan mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua itu ada menolong sesama hidup dan mempersiapkan dirinya adalah membangun masyarakat. Maksudnya itu tuh dia menolong sesama teman, sesama manusia, dan dia itu mempersiapkan diri untuk membantu masyarakat. Dia harus siap untuk menolong kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu menepati dasa dharma. Itu poin Trisatya. Nah, yang kedua itu ada dasa dharma. Dasa dharma ini memiliki poin 10. Yang pertama itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus bertakwa kepada Tuhan. Dan yang kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita tuh harus cinta alam dan tidak boleh merusak alam sedikit pun, tidak boleh merusak tumbuhan sedikit pun, tapi kita harus menjaganya. Patriot yang sopan dan kesatria. Kita sebagai pemuda harus sopan, harus kuat, ya. Dan patuh dan suka bermusyawarah. Kita tuh harus patuh, harus ikuti aturan seperti apa, harus nurut. Dan apabila kita berlingkup di masyarakat, kita harus bermusyawarah. Apa-apa harus melalui keputusan dan harus bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Kita tuh harus rela, harus ada, dan harus menolong sesama manusia. Dan tabah, harus sabar, harus mengikuti dengan baik. Yang keenam itu ada rajin, terampil, dan gembira. Kita tuh harus rajin banget di dalam setiap kegiatan. Kita tuh harus ada, harus ikut serta dan berpartisipasi. Terus tuh kita tuh harus terampil. Kita tuh bisa mengkreasikan sesuatu hal bisa menjadi benda, bisa menjadi sesuatu hal yang berguna. Harus gembira dimanapun keadaannya, dimanapun kita berada. Kita tuh harus mengekspresikan muka atau ekspresi kita tuh harus senang, bahagia. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, itu ada hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi kita tuh harus berhemat semaksimal mungkin, karena kita tuh nggak selalu ada. Terus kita tuh harus cermat dan bersahaja. Yang kedelapan tuh ada disiplin, berani, dan setia. Sebagai seorang anak pramuka itu tahu aturan, harus berpakaian secara taat aturan, harus disiplin, berani. Kita tuh diajarkan nggak boleh takut apapun rintangan yang ada di depan, kita harus berani. Setia itu harus berpegang teguh pada berpegang teguh pada satu pendirian, nggak boleh yang lain-lain. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Apabila diri kita diberi amanah, harus dipertanggungjawabkan, dan itu kita dipercaya, ya. Yang terakhir itu ini benar-benar poin dari segalanya, dan anak pramuka harus tahu dan memang harus menerapkan, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi seorang anak pramuka itu nggak boleh berpikiran yang jauh, atau maksudnya berpikiran yang jelek, itu nggak boleh banget. Terus yang kedua itu ada perkataan. Seorang anak pramuka dilarang berkata kasar, karena itu bakal mencerminkan, terkadang orang menilai apa yang kita pakai, dan terus orang menilai apa yang kita katakan. Apabila kita mengatakan sesuatu hal yang jelek, pasti mereka akan menilai baju. Kok anak pramuka seperti itu.
Terus yang kedua itu dari perbuatan. Apabila perbuatan kita juga menyeleneh atau nggak sesuai aturan, maka yang dinilai itu seragam kita. Kok anak pramuka begitu ya? Jadi seperti itu. Itu kode kehormatan pramuka penggalang. Sama halnya dengan kode kehormatan penegak, yaitu tingkatan SMA sederajat. Cuman pembeda dari kode kehormatan penegak ini terdapat di Trisatya poin kedua. Kalau di Trisatya penenggalang itu berbunyi menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Di sini seorang pramuka hanya menyiapkan dirinya saja. Apabila dia dipanggil ke masyarakat, dia ada dan dia turut serta membantu. Beda halnya dengan pramuka di kode kehormatan di Trisatya di poin kedua. Di poin kedua itu dia berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Apa artinya? Yaitu dia yang ikut serta, dia yang langsung terjun tanpa harus mempersiapkan diri. Dia yang ikut membangun kegiatan sosial, dia yang ikut membangun pokoknya membangun suatu hal yang ada di dalam masyarakat, entah sosialisasi atau pokoknya sesuatu hal yang berbaur dengan masyarakat. Dia harus ikut serta di dalam kegiatan itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dari teman-teman. Intinya setiap kode kehormatan, setiap tingkatan itu memiliki suatu kode kehormatan yang berbeda, tapi tidak banyak. Saya mohon maaf apabila dalam kesimpulan ini banyak kurangnya, dan penjelasan teman-teman juga masih ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena kita manusia biasa, kami sama-sama belajar, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.